maka sudah sepatutnya dakwaan JPU haruslah ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Menanggapi pendapat JPU pada poin 2 yang menolak keberatan kami sebagaimana diucapkan tanggal 11 di muka persidangan ini terhadap pelapor perkara pidana delik aduan, meskipun hanya pakai surat tugas yang dilakukan oleh Saudara Jitu Nopewardoyo selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo, saat ini yang bersangkutan selaku Sekretaris PM Surabaya, dan korban atas peristiwa pidana dimaksud tidak pernah di BAP penyidik dengan berkas perkara dianggap lengkap dan dinyatakan P21. Secara otomatis perkara aneh dan ajaib ini dibenarkan atau dilegalkan. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan KUHP pasal 108. Dan dengan pembenaran tersebut dimaknai JPU tidak mengerti hukum atau sengaja menabrak hukum, menyalahgunakan wewenang, membelokkan fakta, berani menggunakan kekuasaan yang tidak benar karena sudah memperoleh sesuatu dari sponsor perkara. Apabila JPU yang tak beriman dan berilmu ini dibiarkan terus menangani perkara, maka bisa dipastikan penegakan hukum tambah amburadul, terutama perkara pidana, oleh karena proses yang dilakukan tidak mengikuti ketentuan hukum dan undang-undang, maka sudah sepantasnya dakwaan JPU harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Menanggapi pendapat JPU dari poin 3 dan poin 4 yang menolak nota keberatan kami sebagaimana dibacakan tanggal 11 Oktober 2021 terkait perkara tindak pidana khusus, jaksa pengendali peneliti pra penuntutan boleh dilakukan kepala seksi tindak pidana umum, jawaban ini adalah pembodohan dan kebohongan publik. Sebab hal ini telah dijabarkan dalam peraturan Jaksa Agung nomor 006 A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur dan memisahkan tugas dan fungsi maupun wewenang masing-masing seksi pidana. Sehingga saat ini belum ada perubahan. Kalau hal ini dibenarkan oleh pembuat peraturan, maka inilah yang disebut pembodohan dan pembohongan yang dilanggarkan. Dalam struktur organisasinya sangatlah jelas berbeda. Demikian hanya dengan tugas serta wewenangnya. A. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum memiliki struktur sendiri-sendiri sesuai tabel organisasi yang sangat jelas berbeda. Ada sekretariat pidana umum, ada direktorat pra penuntutan pidana umum, ada direktorat penuntutan pidana umum, dan direktorat eksekusi serta eksaminasi pidana umum. Berbeda dengan Pitsus dan seterusnya. Sehingga kepala seksi tindak pidana umum Kejari Sidoarjo bernama Saudara Gatot Haryono Esa. B. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus memiliki struktur sendiri-sendiri sesuai tabel organisasi yang sangat jelas berbeda. Sekretaris Bidung, Pitsus, Direktorat pra penuntutan, Direktorat penuntutan, dan Direktorat eksekusi dan eksaminasi pidana khusus berbeda dengan pidana umum. Sehingga kepala seksi tindak pidana khusus Kejari Sidoarjo bernama Saudara Lingga Nuarie Esa, bukan Gatot Haryono. C. Terhadap uraian pada huruf A dan B, di mana telah ditegaskan dalam peraturan ini pada halaman 508 pasal 1047 yang berbunyi peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 20 Juli tahun 2017, agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan perundangan peraturan Jaksa Agung ini dengan menempatkannya dalam berita negara Republik Indonesia. Bila argumentasi JPU tersebut dibenarkan, maka bisa dipastikan ada penyesatan dan pengingkaran terhadap ketentuan dimaksud. D. Bila mengacu pada standar pedoman penulisan perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013, maka jelas Kejaksaan Republik Indonesia adalah penegak hukum yang tidak ikut aturan hukum dan menyesatkan.
Oleh karena ada yang membedakan antara macam-macam perkara, pidana umum, pidana khusus, dan perdata, dan lain-lain. Sebagaimana registrasi perkara masing-masing dapat dibedakan. Seperti nomor 123 PDT titik G, ya, garis miring 2010 PN Jakarta Pusat. Lalu nomor 321 PIT B garis miring 2010 PN KPN. Kemudian yang tiga, nomor 123 PDT titik PLW garis miring 2010 PN WAT. Ya, wah. Nomor 1 garis miring PIT S garis miring 2011 PN Jakarta Selatan. Nomor 4 garis miring PIT titik C garis miring 2011 PN Jakarta Utara. Nomor 20 garis miring PITSUS garis miring 2011 PN Surabaya dalam kurung narkotika. Yang lain nomor 201 PITSUS garis miring 2011 garis miring PN Surabaya garis miring terorisme. Menanggapi pendapat JPU pada poin 5 dan 6 yang menolak keberatan kami sebagaimana dibacakan tanggal 11 Oktober 2011 di muka persidangan ini terkait pemindahan pemeriksaan perkara yang dilakukan tidak sesuai lokus delikti. Oleh karena didasari adanya keberatan dari kami selaku terdakwa maupun keberatan penasihat hukum. Sesungguhnya bila dicermati dengan sungguh-sungguh, pemindahan tersebut bukan hanya karena pemindahan tersebut bukan hanya karena ada keberatan dari kami, akan tetapi karena perkaranya itu sendiri yang tidak memenuhi syarat formil dan materi. Hal ini merupakan bukti bila perkara cacat hukum dan penegakan hukumnya sudah jelas-jelas salah tapi tidak mau mengaku. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, kalau prosedur penegakan hukumnya sudah benar, apakah persidangannya bisa dipindah ke pengadilan lain setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi hanya dengan melalui protes terdakwa? Sarjana hukum mana? Sarjana hukum dari mana yang membenarkan perkara pidana korbannya tidak di BAP dan pelopornya hanya pakai surat tugas bisa dianggap lengkap dan P21? Inilah alasan kami mengatakan bodoh. Inilah alasan kami mengatakan jaksa bodoh atau pembodohan, kebohongan, dan kejahatan. Nomor 10. Menanggapi pendapat JPU pada poin 7, 8, dan 9 yang menolak keberatan kami, sebagaimana diucapkan tanggal 11 Oktober 2021 di muka persidangan ini, hanyalah mengulang tanggapan terhadap poin 5 dan 6. Dengan jawaban sedemikian rupa, dapat dilihat dengan jelas bahwa suatu kebohongan yang berusaha untuk ditutupi dari halal kebenaran akhirnya akan ketahuan juga. Seperti kata pepatah, tidak ada kebohongan yang bisa mengalahkan kebenaran meski telah diupayakan dengan segala cara. Sebaliknya, meskipun kebenaran itu selalu kalah di awalnya, tetapi akhirnya kebenaran selalu menjadi pemenang. Apa yang ditanggapi oleh JPU dengan hanya mengulang-ulang jawaban adalah kebodohan yang dipertontonkan dan kebohongan yang ingin dilanggengkan. Sebagaimana telah kami uraikan secara rinci dari poin 1 sampai dengan poin 10, sudah sangat jelas bila perkara dimaksud aneh dan tidak ajaib. Hanya menghabiskan anggaran negara dari uang rakyat menjadi proyek bagi jaksa nakal yang selama ini suka mempermainkan pencari keadilan, dilakukan pada masyarakat lemah dan awam hukum yang selalu berhasil dijalimi. Insya Allah demi harkat dan martabat serta kehormatan keluarga
Saya bersumpah hingga turunanku, nyawa sekalipun akan kupertaruhkan demi menghadapi para pembodoh dan pembohong rakyat. Pada pokoknya, kami tetap konsisten dengan nota keberatan yang kami bacakan. Tanggal 4 Oktober 2021 di muka persidangan ini. Bukan hanya pada materi dakwaan dan isinya maupun pada pokok perkaranya. Akan tetapi pada substansi seluruh permasalahannya yang tidak memiliki unsur pidana materi maupun formil apapun. Tetapi karena jaksa pengendali pra penuntutan selaku jaksa peneliti yang sudah berani mempermainkan hukum, sehingga perkara aku sampai ke persidangan ini. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya dakwaan JPU haruslah ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Demikian jawaban kami atas tanggapan JPU terhadap nota keberatan eksepsi yang kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada majelis hakim yang mulia sehingga memutus perkara ini untuk tidak dilanjutkan. Surabaya 18 Oktober tahun 2021. Hormat kami, terdakwa Guntual bin Abdullah Tuti Rahayu bin Matari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, putusan sela yang dijanjikan oleh majelis hakim akan dibacakan pada tanggal 1 November. Semoga majelis hakim memahami menjalankan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi sekali lagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami mengapresiasi dari seluruh masyarakat yang ingin mengerti hukum. Saya pada kesempatan ini memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada siapapun yang ingin menjalankan kebenaran. Oke, saudara-saudara, ini sudah cukup panjang waktunya. Saya rasa kita akan akhiri edukasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Jadi saya rasa gitu aja. Ya, saudara, saya dari mimbar Mahkamah Kebenaran menyampaikan edukasi. Saya ingin supaya negara kita sebagai negara hukum benar-benar ditegakkan sesuai hukum yang berlaku. Tolong jangan lagi dibodohi masyarakat, jangan lagi dibohongi masyarakat. Negara ini adalah negara hukum. Semua orang harus patuh pada hukum. Penegak hukum juga harus patuh pada hukum. Jadi sekali lagi, salam kebenaran, equality before law. Mohon maaf apabila ada bahasa dan kalimat saya yang kurang berkenaan. Saya tidak punya maksud apapun kecuali daripada memberikan edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.